Kalau seseorang itu sudah terinfeksi atau sudah terbuka statusnya bahwa dia adalah HIV positif, rasanya semua itu akan berakhir. Padahal tidak demikian adanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang mempunyai inovasi pelayanan, yaitu talk show Humas Menyapa, di mana dokter spesialis dan subspesialis memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Semoga dengan adanya acara talk show Humas Menyapa Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang Menyapa, bincang-bincang dengan Dr. Hardini Indarwati, MH, Kes. Dr. Poli VCT, membahas tentang strategi mencapai Tri-Zero di tahun 2030. RSUD Jombang, kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga dalam acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Hardini Indarwati selaku Dr. Poli VCT di RSUD Kabupaten Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas ini perihal tentang strategi mencapai 3-0 di tahun 2030. Sebelum kita membahas topik kita pada siang hari ini, kita sapa dulu beliau. Selamat siang Dr. Hardini. Selamat siang, Mbak. Ya, sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Ya, tetap semangat dokter ya. Semangat. Selalu semangat. Ya, sebelumnya terima kasih dokter ya karena sudah bersedia hadir di acara kita ya. Sama-sama. Ini sudah keberapa dokter? Sudah kedua atau keberapa ini? Oh, lebih ya dokter ya, udah 10 ya dokter ya. Habis ini dapat door prize dok. Enggak lah, apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat, kita sharing ya, dokter, ya. untuk kita semua ya kita berikan. Iya, guys. Baik dokter, seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan membahas tentang strategi mencapai 3-0 di tahun 2030 ya dokter. Nah, dari judul ini maksudnya apa sih dok? Ini saya kepo soalnya. Maksudnya gini, pedoman dari HIV/AIDS itu bahwa 2030 targetnya adalah zero new infection. Satu, kemudian zero terjadinya AIDS related death, kematian karena HIV, dan zero diskriminasi. Ya, itu. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini yang tentang HIV-nya ya dokter ya. Karena berhubungan dengan Poli VCT di RSUD Kabupaten Jombang ya dokter. Nah, dokter, ini kan kita tidak asing nih mengenal atau mendengar penyakit HIV ya dokter ya. Sebenarnya penyakit HIV ini penyakit yang seperti apa sih dok? Karena orang kan sekarang konotasinya ini penyakit scary sekali gitu dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan dokter ya. Memang berkali-kali kita menjelaskan juga kepada masyarakat, namun masih ada stigma, masih ada diskriminasi, masih ada ketakutan. Terus kalau seseorang itu sudah terinfeksi atau sudah terbuka statusnya bahwa dia adalah HIV positif, rasanya semua itu akan berakhir. Padahal tidak demikian adanya. Ya. Karena untuk pasien-pasien HIV ini memang ada 4 stadium. Ya, stadium 1 itu tidak ada gejala. Stadium 2 biasanya hanya ada demam. Kemudian pada kulit dermatitis. Itu. Kemudian herpes. Stadium 3 itu biasanya yang sering adalah TB, IO-nya, infeksi oportunis atau infeksi penyerta TB, kandidiasis uris dan kandidiasis sampai ke esofagus. Dan yang stadium 4 itu kalau sudah sampai ke otak. Jadi ya.
Jadi HIV itu ada 4 stadium. 4 stadium. Stadium 1 itu tanpa gejala. Tanpa gejala, tapi bisa menularkan pada orang lain. Oke, tetap. Iya. Kemudian stadium 2 ini bisa stadium demam gitu ya dokter ya. Diare gitu. Dan stadium 3 ini TB ya dokter ya, TB IO-nya ya. Dan ada stadium yang keempat ya dokter ya tadi ya. Nah dokter, ini saya juga mendengar istilah AIDS ya dokter ya. Nah sebenarnya HIV dan AIDS ini apa sih dok, dan apa bedanya gitu loh antara dua ini? Kan orang ini dia penyakit HIV AIDS nih, nah itu apa bedanya sih dok dari kedua penyakit ini? Sebetulnya tadi kan saya sampaikan bahwa HIV itu ada 4 stadium ya. Betul. Stadium 1 tanpa gejala, stadium 2, 3 dan 4. Nah dari 4 stadium itu, stadium 3 dan 4 itu sudah kita katakan AIDS. Oke. Acquired Immune Deficiency Syndrome. Artinya sudah banyak gejala-gejala yang diakibatkan oleh daya tahan tubuh yang menurun. Ya, karena perjalanannya apabila ada virus HIV masuk ke dalam tubuh kita, maka yang terjadi virus HIV itu akan merusak CD4. CD4 itu adalah daya tahan tubuh. Imun ya dokter ya. Imunnya ya, daya tahan tubuhnya akan dirusak sedikit demi sedikit. Kalau HIV-nya semakin berkembang banyak, otomatis yang dirusak adalah semakin banyak. Kalau semakin yang banyak yang dirusak, akhirnya daya tahan tubuhnya akan menurun. Betul. Dengan menurunnya daya tahan tubuh, maka infeksi dari luar itu bisa masuk semuanya. Ya, segala penyakit ya dokter. Iya. Bakteri seperti TBC, kemudian dermatitis, virus, kandidiasis jamur, kandidiasis uris, itu akan masuk semua. Jadi intinya penyakit HIV ini merupakan penyakit yang disebabkan karena virus dan yang menyerang sistem imun ya dokter. Betul. Nah dokter, menurut pengetahuan dokter Hardini ya untuk saat ini angka penderita HIV di RSUD Jombang atau yang sudah pernah periksa di Polivisity ini sudah mencapai berapa kasus ya dokter ya? Kalau yang pada bulan Januari, Agustus itu 365 pasien HIV di rumah sakit, dan yang on ARV 325. Humilnya 4 pada Agustus sampai Agustus 22 ya. Pasien anaknya 15. Betul. LFU yang lolos follow up itu 35, dan pada bulan kita genjot kita cari pada bulan September tinggal 22. Pada bulan Januari sekarang kembali 24 karena ada yang ketemu, ada yang baru, ada yang lolos follow up. Dikatakan lolos follow up itu kalau dia tidak minum obat selama 3 bulan plus 1 hari. Jadi 90 hari plus 1 hari itu baru dikatakan lolos follow up. Kalau masih 1 bulan dikatakan mangkir. Iya. Kita punya dibantu oleh LSM, dalam hal ini Mahameru. Ada 6 secara bergantian mereka ke VCT. Setiap hari ada satu. Jadi mereka mendampingi ya dokter ya? Iya. Dan yang 5 loh, kenapa kok 1 padahal di situ 6? Nah mereka akan home care. Jadi home visit. Home visit ke rumah-rumah siapa yang menderita siapa yang tidak datang untuk pengobatan, yang mangkir itu siapa, sehingga bisa diketahui ini mangkirnya karena apa, kemudian apakah sudah meninggal atau bagaimana. Data-data kita ada. Kalau yang masih ada dan ketemu, selalu mereka bujuk untuk datang pengobatan. Ya memang di VCT kan kita tidak bisa memakai BPJS. Betul. Jadi di Polivisity pakai umum. Namun obat-obatan maupun tes viral load-nya gratis semua karena itu program. Berarti hanya pembayaran di pembayaran loket KC saja. Loket per administrasi di depan ya dokter ya. Untuk pengobatan, pemeriksaan lanjutan itu semuanya gratis karena ini sudah termasuk program dari pemerintah juga ya dokter ya. Dan yang memang membutuhkan perhatian khusus juga ya dokter ya. Karena untuk pengobatan itu kan kita harus mengevaluasi ya. Betul. Orang tidak segera
hanya diobati selesai enggak. Iya. Pengobatan kalau sudah 6 bulan pengobatan bagaimana hasilnya? Ya, dievaluasi lagi. Virolognya juga virusnya ada berapa? Baik. Setelah itu 1 tahun diperiksa lagi setelah pengobatan. Hasilnya bagaimana dibandingkan dengan yang 6 bulan pengobatan, ada penurunan enggak? Ini virusnya sudah tersupresi enggak? Iya. Nah, kemudian setiap tahun nanti dievaluasi seperti itu. Dan alhamdulillah data yang kami peroleh untuk analisanya adalah sekitar 88% orang yang patuh terhadap pengobatan itu tersupresi semua. Yang lainnya ya tersupresi sih, cuman masih belum non detektif, masih berkurang gitu dari awal. Dokter tadi disampaikan dengan Dokter Hardini bahwa HIV ini terbagi menjadi 4 stadium ya dokter, yang ada stadium 1, 2, 3 dan 4. Dari ke-4 stadium ini apakah pemeriksaannya berbeda-beda dokter ya, dari stadium awal, kedua dan ketiga gitu, dan keempat? Untuk pemeriksaan sama itu saja? Yang kita temukan ya, itu yang kita temukan. Rata-rata kita melakukan suatu strategi di sini untuk menemukan. Caranya bagaimana untuk mencapai 3-0 pada 2030? Kita melakukan strategi stop. Stop itu S-nya suluh dan temukan. Setelah itu, setelah disuluh, ditemukan, kemudian kita melakukan T-nya temukan ya. T temukan suluh, ya. Temukan. Dilakukan suluh screening ya. S-nya suluh screening. Kemudian T-nya itu temukan. Baik. Paling tidak strategi kita 95% ditemukan kasus ODA. Apa nih dok ODA? Estimasi orang dengan HIV itu. Kemudian setelah ditemukan harus diobati. Sekarang tidak lagi memakai kriteria berapa sih CD4-nya. Begitu ketemu langsung harus diobati. Namun demikian kita kan tidak semua saklek seperti itu ya. Kalau ada pasien dengan TB HIV, maka yang kita lakukan di RSUD biasanya menunggu TB-nya fase lanjutan. Karena apa? Orang ketemu stadium 3 dengan TB HIV pasti sudah kondisinya lemah. Dan pengobatan TB itu ada 6 macam obat yang harus diminum. Nah ini kalau ditambah lagi dengan ARV semakin banyak, sehingga pemulihan IO-nya dulu diobati sampai fase intensif sekitar 2 bulan lebih, tergantung dari paru bagaimana. Setelah itu kalau obatnya sudah ganti, kita baru memberikan ARV. Nah dokter, sebenarnya faktor-faktor apa saja sih dok yang dapat meningkatkan resiko penularan penyakit HIV/AIDS ini? Tentang penularan HIV itu yang terbanyak ya. Yang terbanyak dari awal tuh saya sudah bilang. Waktu di Jakarta saya bilang, ini ada penasun, ini ada hubungan seksual. Saya yakin bahwa yang terbanyak itu adalah hubungan seksual. Ternyata di Jombang itu penasun hanya 2. Jarang sekali. Yang paling banyak adalah perbuatan yang berisiko. Artinya melakukan hubungan seksual dengan orang yang berbeda-beda terpapar HIV. Selain itu memang dari darah. Darah itu misalnya dari ibu ke anaknya. Kemudian dari cairan ASI. Nah, makanya di Kabupaten Jombang ini dilakukan apa ya? Sudah ditetapkan protapnya bahwa seorang pasien ibu hamil dengan HIV, maka dia melahirkan secara seksio dan bayinya tanpa ASI. Karena ditakutkan terpapar oleh ASI ibunya. Nah, untuk tata laksananya untuk pengobatan tadi disinggung ibu hamil ya dokter ya, dan bayi ya. Untuk ibu hamil dan bayi ini untuk tata laksana dan pengobatannya sama, membutuhkan waktu yang sama atau bagaimana dokter? Untuk ARV kalau memang dia HIV positif, seumur hidup sama. Cuman
Cuman bedanya di sini untuk pencegahan IO kita memberikan cotrimoxazole forte profilaksis 1 kali. Ya, itu diberikan 6 bulan atau 2 tahun tergantung kondisi pasiennya. Kalau kondisi pasiennya baik 6 bulan sudah kita stop. Kalau belum kita teruskan sampai kondisi pasien baik. Sedangkan untuk ARV itu akan diberikan seumur hidup baik bayi maupun ibunya. Nah, dari pengalaman dan dari penelitian bahwasanya ibu hamil dengan HIV positif yang sudah minum ARV dalam usia kandungan 14 minggu, insya Allah bayinya sehat. Itu dari penelitian seperti itu, penelitiannya dokter mereka seperti itu ya. Tetapi untuk melihat ya, paling tidak kalau seorang bayi dilahirkan dari ibu HIV positif, pasti ini kan jangan-jangan anak saya nanti positif, anak saya gimana kan gitu, was-was. Sebetulnya pemerintah juga menginisiasi adanya pemeriksaan EID, Early Infant Diagnosis. Apa tuh, Dok? Untuk pemeriksaan benar-benar HIV ini. Bayi ini memang terpapar HIV itu dengan EID. Tapi kalau dengan rapid test yang ada di Kabupaten Jombang, di RSUD katakanlah, itu baru bisa dilakukan 18 bulan. Karena kalau dilakukan sebelum 18 bulan, maka dikhawatirkan bayi ini ada imun dari ibunya. Ada antibodi dari ibunya, otomatis HIV positif. Kalau ibunya positif begitu. Itulah kenapa menunggu sampai usianya 18 bulan ya, dokter. Kalau mau cepat ya sekitar 6-8 minggu atau 3 bulan boleh diperiksakan. Ini diambil sampelnya, kemudian dikirim kurir ke Surabaya. Nah, dokter, ini kan banyak ya mungkin masyarakat di luar sana yang berpikir bahwa HIV ini belum ada obatnya nih. Banyak orang berpikiran seperti itu. Dan apakah penyakit HIV/AIDS ini bisa disembuhkan ya, dokter ya? Saya bilang ke pasien-pasien saya, karena kan pasti orang yang mungkin menderita ini pasti akan down, pasti ya dokter ya. Pasti. Mungkin lingkungan sekitarnya juga pasti pengaruh juga ya, dokter ya. Nah, mungkin apa yang biasa dokter lakukan untuk menangani pasien-pasien yang seperti itu? Pastilah untuk pasien-pasien baru tidak bisa kita memberikan ini Pak atau Bu atau Dek, kalian ternyata hasilnya adalah HIV positif. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus pelan-pelan. Ini masalahnya Pak, ini hasilnya seperti ini. Kita tunggu melihat respon dari dia bagaimana. Setelah itu kamu didampingi siapa kalau anak-anak? Kalau ibunya atau bapaknya, bapak dengan siapa? Itu kita tanya. Kalau dengan istrinya, maka istrinya dibawa masuk sekalian, kita support bahwa apapun adanya hasil ini itu yang harus diterima. Status ini diterima apa adanya. Dan jangan menengok ke belakang. Merenung boleh, tapi menengok ke belakang terus tidak bisa. Harus semangat. Hidup terus berjalan. Jadi harus semangat. Kemudian merubah perilaku berisiko ke arah tidak berisiko. Betul, itu yang lebih penting. Pengobatan teratur, rutin, insya Allah dia membaik. Kalau saya bilang sembuh dalam tanda kutip, mereka akhirnya kan saya sudah sembuh, saya tidak perlu pengobatan lagi. Padahal ARV itu harus diminum seumur hidup. Seumur hidup ya, dokter. Ya, masalahnya ARV itu hanya menghambat perkembangbiakan virus, bukan menyembuhkan, bukan membunuh virusnya. Dokter ya, baik. Nah, dokter, yang ingin saya tanyakan juga untuk dokter di Polyvisity saat ini sudah ada berapa, dan jam pelayanannya ini dari jam berapa sampai dengan jam berapa ya, dokter ya? Kita full sesuai dengan Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Healing soalnya. Sesuai dengan healing ya. Butuh maksudnya sesuai dengan jam poli. Betul. Kita sesuai dengan jam poli.
untuk mengantisipasi terlalu lamanya, biasanya saya sudah menyiapkan resep-resep, beberapa macam resep itu sudah saya siapkan, sehingga begitu pasien datang saya lihat kondisinya bagaimana, tinggal nanti nyari yang apa. Baik, jadi biar cepat ya dokter. Iya, betul. Iya. Nah dokter, ini yang terakhir yang ingin saya tanyakan dokter ya, untuk saat ini layanan unggulan apa sih dok yang ada di Polyvisity di RSUD Kabupaten Jombang, dan mungkin adakah inovasi kedepannya untuk kemajuan di Polyvisity RSUD di Kabupaten Jombang? Mungkin bisa selesai. Untuk unggulannya kita selalu melakukan suatu notifikasi pasangan. Oke. Jadi kita sudah menerapkan pada mereka bahwa mereka adalah keluarga kita. Iya. Setiap ada pasien baru, kita tidak ngomong itu pasien. Kita. Ibu, bapak atau mas, mbak, kamu adalah keluarga kita yang baru. Iya, kita rangkul ya. Kita rangkul. Iya. Permasalahannya, mereka akan trust itu utama bagi kita. Percaya nih. Harus mempercayai sehingga benar-benar dia mau pengobatan, kita support karena untuk pasien HIV tidak butuh pengobatan saja. Iya, support secara psikologis, support sosial kepada masyarakat supaya masyarakat tidak melakukan diskriminasi maupun stigmatisasi. Itu yang paling perlu. Iya, karena itu juga mempengaruhi juga psikis seseorang dokter ya. Nah dokter, mungkin yang ingin dokter sebelum acara ini kita tutup ya dokter ya, adakah pesan atau kesan yang mungkin dokter Hardini sampaikan kepada masyarakat di luar sana? Monggo silakan, atau himbauannya monggo. Iya. Himbauan kepada masyarakat jangan pernah menganggap bahwa HIV itu adalah penyakit yang menular, menjijikkan sekali, atau penyakit yang merasa malu untuk menyampaikan. Datanglah ke Polyvisity dimanapun, di rumah sakit, di puskesmas, monggo, sekarang banyak puskesmas yang menangani. Silakan, jangan malu, jangan ragu. Yang penting adalah mereka harus pengobatan seumur hidup, teratur berobat, merubah perilaku berisiko ke arah tidak berisiko, dan semangat seperti yang lain itu. Dokter Hardini, matur nuwun sangat sebelumnya karena sudah bersedia hadir di acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya mungkin nanti suatu saat atau mungkin bulan depan mungkin boleh datang ke sini lagi, tentunya dengan topik yang berbeda ya dokter ya. Kayaknya udah berkali-kali, jadi nggak bosan-bosan ini ya dokter. Karena kan apa yang kita share ya dokter ya. Semoga apa yang jenengan sampaikan ini bisa membantu, mengedukatif kita semua dan bermanfaat tentunya ya dokter ya. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita pada hari ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kita. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.